warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, terutama nikmat keimanan, nikmat keislaman. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita dalam hal ibadah, dalam muamalah, dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dalam akhlak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-39 dari Amr ibn Auf al-Muzani wa al-Mazni. Dari Amr ibn Auf al-Mazni radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa as-sulhu jaiz, melakukan perdamaian itu adalah sesuatu yang dibolehkan bainal muslimin, di antara kaum muslimin, illa sulhan harrama halalan, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman, dan orang-orang muslim itu senantiasa berada di atas syarat-syarat yang ditetapkan untuknya, illa syartan, kecuali syarat kecuali sebuah persyaratan yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan banyak faedah dalam diri kita, dalam kehidupan kita bermuamalah dengan sesama, yang dengannya kita banyak atau manusia semuanya selama hidupnya akan mendapati cekcok biasanya. Baik dalam cekcok biasa, artinya bukan dalam perdagangan atau dalam perdagangan atau kerjasama, atau rumah tangga nantinya, sama teman dan seterusnya, pasti akan mengalami percekcokan. Maka as-sulhu jaiz, kata siapa? Kata Rasulullah SAW, as-sulhu jaiz, melakukan perdamaian, menghindari percekcokan itu lebih utama selama perdamaian yang kita mau lakukan ini tidak mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Makanya siapa beliau? Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullahu taala mengatakan bahwa fa akhbara anna al-asla fil sulhi jaiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa perdamaian itu adalah boleh, adalah boleh. Perdamaian, kalau umpamanya ada barang yang kita beli, kemudian sudah sampai di rumah ternyata ada cekcoknya, ada cacatnya, ada cacatnya. Dua saja kemungkinan. Salah satunya entah dikembalikan barangnya, atau dia diamkan cacatnya itu, dia anggap biasa saja, tidak apa-apa. Atau yang memberikan syarat, saya mau terima barangnya kalau dikurangi harganya, itu dibolehkan. Tapi kalau saya mau terima barangnya kalau
lebih daripada atau mengharamkan apa saja contoh-contohnya yang mengharamkan sesuatu yang halal atau mengharamkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang halal atau kebalikannya, maka semua itu tidak dibolehkan. Karena perdamaian, mendamaikan sesuatu saja itu sudah terpuji, apalagi memang di antara kita atau di antara kedua pihak yang mau berdamai, tetapi berdamainya tidak boleh ada sesuatu yang menyelisihi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam pinjam meminjam. Ada orang yang mengaku bahwa kamu punya utang sama saya, berapa jumlahnya? Sekian. Enggak, sekian saja. Maka dilakukanlah di sana berdamai, biar tidak panjang masalahnya, berdamai. Yang tentunya kedua pihak boleh mengambil manfaat atau kedua pihak boleh memperoleh masing-masing manfaat atau salah satunya saja, tergantung. Makanya dipersyaratkan dalam sulh perdamaian itu keridhaan saja, keridhaan. Tidak butuh dengan harus rata baginya dan seterusnya. Mungkin ada orang kerjasama dalam bisnis, sama-sama sama-sama modalnya, tapi untungnya tidak dibagi rata. Untungnya tidak dibagi rata. Maka pada saat itu kita dibutuhkan mengamalkan hadis ini. Berdamai. Kalau memang mengantarkan saling sebelumnya sudah bisa kerjasama memperoleh keuntungan, namun kemudian cuma sedikit saja bagian kurangnya, ada selisihnya sedikit, maka di sana Rasulullah SAW mempraktekkan betul bahwasanya di antaranya bahwa orang karena khuluqun Nabi SAW samhan, dia senantiasa memaafkan, senantiasa sesuatu masalah yang kalau memang tidak melanggar syariat dan tidak memberikan mudarat kepada diri kita yang signifikan, maka tidak masalah kita berdamai saja, berdamai saja. Demikian juga mungkin pernikahan, pernikahan yang terkadang orang, saya mau menikah sama kamu perempuan, berikan syarat, tapi tidak boleh kamu poligami. Kalau ini ada hadisnya, siapa? Ali radhiyallahu taala anhu, dia berikan syarat kepadanya, siapa? Fatimah. Tidak boleh nikah kalau nikahin Fatimah. Maka tatkala ini meninggal, maka dia nikahin, dia menikah yang lain, dia menikah yang lain. Dan ini juga di antara hal yang mengharamkan sesuatu yang halal, sesuatu yang halal. Kalau ada perempuan yang mempersyaratkan tidak boleh poligami kalau kamu mau menikah dengan saya, maka terima saja dulu, nanti berpikir kedua kalinya. Terima saja dulu syaratnya, karena itu adalah syarat yang batil. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah wa in kana mi'ata syartin fa huwa batil. Siapa yang memberikan syarat walaupun syaratnya itu 100, maka syaratnya itu batil. Dan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka syaratnya itu adalah batil. Nah, demikian juga orang yang berutang, sudah berjanji bulan sekian saya akan bayar utangnya, maka di sana dipergunakan hadis ini, boleh digunakan, boleh juga tidak. Kalau digunakan dengan syarat tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selanjutnya hadis yang ke-40 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Menunda-nunda membayar utang, itu matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar utang padahal sudah mampu, itu adalah kezaliman. Sebenarnya bukan hanya utang, tapi
yang banyak saya tahu, yang setahu saya bahwa ini berkaitan dengan utang. Demikian juga dalam menggaji mungkin. Menggaji, menunda-nunda gaji anggotanya. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda membayar utang adalah kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum, apabila yang punya utang yang punya utang itu diarahkan kepada orang yang yang punya hak kepada orang, dengan orang yang berutang tadi mengatakan bahwa saya tidak punya saat ini uang, saya tidak punya uang, tapi kamu minta saya sama dia, saya punya uang sama dia, saya punya uang sekian yang mencukupi untuk bayar utang saya sama antum. Maka kata Rasulullah SAW, wa idza utbi'a ahadukum, kalau diperlakukan seperti itu, diarahkan kepada orang tertentu yang memang mampu dia bayar dan ada utang, ada uangnya sama orang tersebut. Nah, ala mali'in falyatba', maka hendaknya dia pindah menagih utangnya, minta ke situ. Jangan tidak boleh ngeyel. Selama itu dipercaya, selama itu dipercaya dan orangnya juga tidak suka menunda-nunda bayar utang. Maka hadis ini dengan hadis sebelumnya besar kaitannya, besar kaitannya. Kayak tadi, illa syartan harrama halalan. Tadi hanya mengalihkan saja untuk ditagih. Karena dia tidak punya uang, maka itu suatu hal yang tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi syariat, karena memang dia punya hak terhadap orang tersebut. Maka orang yang punya uang, orang yang punya hak dengan yang tadi, yang berutang, maka hendaknya dia mengikuti apa saran dia. Hendaknya dia mengikuti apa saran dia. Kata Rasulullah SAW, matlul ghani zulmun. Al-mu'asaratu fi ada'il haqqil wajibi zulmun. Mempersulit untuk memberikan haknya, hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain, menunda-nunda, mempersulit, maka itu adalah kezaliman. Adalah kezaliman. Li'annahu tarkun liwajib, karena dia meninggalkan kewajiban. Apa dia kewajibannya? Keadilan. Sebagaimana kita diberikan awalnya membuat kita senang, maka hendaknya di akhirnya saat kita membayar, buat juga orang tersebut menerima uangnya dengan senang hati. Bukan dengan kalau biasanya orang-orang kampung, adat kebiasaan mereka terpuji, yang saya tahu. Apa dia? Kalau berutang 100.000 tunai, enggak 50.000 dan seterusnya, maka yang membayar nanti dibayar utang juga tunai. Total gitu 100.000. Jangan ditunda, jangan diangsur. Jangan diangsur 50.000 hari ini, 50. Walaupun itu boleh, tapi kalau memang mampu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa yang meminjam kepada saudaranya dengan niat untuk membayar utangnya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk membayar utangnya. Dengan niat, ada tekadnya, bukan sekedar berniat, bertekad. Niat sih di antara makna niat adalah tekad yang kuat. Di antara makna niat adalah tekad yang kuat untuk membayar utang, maka Allah akan membantu seseorang. Rasulullah SAW mengatakan, salasun haqqun 'ala Allahi mu'awanatuhum. Ada 3 orang yang wajib bagi Allah untuk membantunya. Di antaranya orang yang berutang dengan niat awalnya tadi memang mau membayar, bukan berutang sekedar berutang. Kemudian yang kedua adalah seorang budak yang ingin yang kedua adalah seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya, maka Allah akan membantunya. Wajib bagi Allah, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah pemuda yang ingin menikah dalam rangka menjaga dirinya, maka Allah akan menolongnya. Wajib bagi Allah untuk menolongnya. Allah yang mewajibkan dirinya sendiri. Allah yang mewajibkan dirinya sendiri. Nah, iz 'alal qadiril mubadarah ila ada'i ma 'alaihi. Maka oleh karena itu orang yang punya kemampuan untuk membayar utangnya hendaknya bersegera
Hendaknya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah untuk apa? Menunaikan kewajiban, karena bayar utang adalah kewajiban. Maka Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Yang membuat orang terhalang untuk masuk surga utang. Walaupun dia berjihad. Padahal jihad itu adalah amalan ibadah yang tertinggi dalam Islam. Tapi bersamaan dengan itu, manakala kewajibannya terhadap sesama tidak dia tunaikan itu, maka Allah menghalanginya. Makanya sirat itu jembatan nanti akan dilalui manusia orang-orang mukmin itu ada dua. Sirat yang kaitannya seorang hamba dengan Allah. Kemudian setelah itu kalau selamat insya Allah masuk surga. Kemudian nanti melewati lagi sirat yang kaitannya antara sesama. Maka itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Cuman Allah mau mengadili saja. Berapa hak fulan terhadap fulan. Berapa ghibah yang pernah dilakukan, berapa uang yang pernah diambil. Maka Allah akan memberikan apa di sana balasannya. Memberikan balasannya setiap kezaliman yang kita lakukan terhadap sesama. Min ghairi ay yuhwija sahibal haqqi ila talabin wa ilhahin aw shikayah. Tanpa membuat orang yang punya hak terhadap diri kita membuat kesulitan, membuat kesulitan. Sudah berulang-ulang kali meminta tunda. Sebenarnya ada saja uangnya, cuma mungkin mau tambah modal, mau tambah ini dan seterusnya. Banyak alasannya. Banyak alasannya, sampai apalagi kalau sampai mengadu-ngadu orang yang punya hak. Faman fa'ala dzalika ma'a qudratihi 'ala al-wafa' fa huwa zalim. Siapa yang melakukan hal tersebut padahal dia mampu, maka dia adalah orang yang zalim. Kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wal ghaniyyu huwa alladhi indahu mawjudatun maliyah yaqdiru biha ala al-wafa. Yang tidak diharuskan di sini harus kaya baru bayar utang, tetapi yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk bayar utang. Kemampuan untuk bayar utang. Maka kebalikan dari pemahaman hadis ini, bahwasanya orang yang kesulitan boleh baginya untuk menunda, Kalau tadi orang yang punya kemampuan diminta untuk punya perasaan, sekarang kalau dia orang yang punya utang memang tidak mampu, maka yang punya hak terhadapnya diminta perasaannya juga. Dia harus sesama memperhatikan persaudaraannya supaya terjaga. Nah, annal mu'sir la haraja alaihi fi ta'khir. Orang yang kesulitan tidak punya uang untuk membayar utangnya, boleh untuk menunda dengan alasan yang sesuai syar'i. Wa qad aujaballahu ala sahibil haqqi insarahu. Dan wajib bagi orang yang punya uang, maksudnya yang punya hak terhadap yang berutang, yang memberi utang, untuk menunda, memberikan kemudahan, diwajibkan baginya, berikan tunda. Wa nafhamu min hadzal hadis anna zulma al-mali, kezaliman yang sifatnya dalam hal harta, la yakhtassu bi akhdhi malil ghairi bi ghairi haqqin. Kezaliman yang dihasilkan gara-gara harta itu tidak hanya karena kita mengambil harta orang tanpa izin, mencuri dan seterusnya, tetapi menunda hak orang juga adalah kezaliman. Menunda hak orang lain juga adalah kezaliman. Bal yadkhulu fi kulli i'tida'in ala malil ghair. Bahkan para ulama memakai saja sendal orang pergi berwudu, itu namanya ghasb, kezaliman, tanpa izin, itu dilarang. Atau mungkin kita ada motornya orang, kita lagi buru-buru, kemudian kita pakai begitulah, menempati barang-barang sebentar saja, itu tidak dibolehkan.
Itu tidak dibolehkan. Karena tidak izin. Tidak minta izin sama orangnya. Faman ghasaba malal ghair, siapa yang mengambil barang orang lain tanpa izin, walaupun dengan ghasab, dengan sariqah. Kalau ghasab memang mengambil tapi mau mengembalikan, cuma tidak izin. Kalau sariqah memang mau memiliki. Siapa yang memanfaatkan barang orang lain atau mencurinya atau mengingkari hak orang lain secara keseluruhan atau sebagiannya, awidda'a alaihi, atau mengaku-ngaku dia yang punya, ma laysa lahu min aslil haqqi aw wasfihi, yang memang asalnya tidak ada haknya, kan kita namanya bari'uz zimmah. Saya tidak punya hak sama antum, saya tidak punya apa-apa sama antum, tidak ada kaitannya tentang harta dengan. Pada saat saya mengatakan saya antum punya uang sama saya, berarti kan dia mencari hak yang tidak halal. Maka yang dibutuhkan bagi saya adalah sumpah. Adalah sumpah. Makanya kaidahnya al yaminu ala man idda'a, atau terbalik, al bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar. Kaidah fikih mengatakan demikian. Apa dia? Al bayyinatu ala man idda'a. Harus punya bukti dulu bahwa kamu berutang sama saya. Kemudian dia harus bersumpah. Dia harus bersumpah bahwa memang dia tidak pernah berutang sama saya. Tidak pernah, karena hukum asal manusia, saya tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Nah, au ma talahu bihaqqihi min waqtin ila akhar, atau menunda dari waktu ke waktu bayar utangnya, au adda ilaihi aqalla mimma wajaba lahu fi zimmati, atau bayar utangnya atau kayak sewa menyewa rumah, sudah disepakati setiap bulannya sekian, jam sekian, tanggal sekian, kemudian dia bayar setengah, ditunda-tunda padahal dia mampu, cuma dia punya keperluan, yang lain. Kalau memang tidak merenggut nyawanya, maka tunaikan saja. Kecuali mau mati, maka dikasih tahu saja. Dikasih tahu. Karena kalau hak orang lain saja, kalau memang dalam keadaan darurat, boleh dimakan. Nanti sudah sehat, nanti sudah kuat, baru diganti. Kalau di perjalanan kita kelaparan, ada buah pohonnya orang, walaupun tidak minta izin, ambil saja dulu, nanti sudah dimakan baru diganti. Jadi masalah kalau lebih dari harga yang biasa. Fa kullu haula'i zalimun bihasabi ahwalihim. Maka keadaan-keadaan tersebut, perlakuan-perlakuan tersebut adalah itu adalah perlakuan yang zalim. Kezaliman itu tergantung dengan keadaannya. Wa zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Dan kezaliman, kata Rasulullah SAW, ittaqi da'watal mazlum. Kata Rasulullah SAW, hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi, laisa baina da'watihi wa bainallahi hijab. Karena doa orang terzalimi tidak ada penghalangnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya berlaku untuk orang mukmin, bahkan orang kafir pun demikian. Diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir, kalau dia terzalimi, maka diijabah doanya, diijabah doanya, dan berlaku di sana sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya ada seorang wanita yang hendak dizalimi, yang tidak ada lagi pertolongannya kecuali Allah, dan ini adalah orang Nasrani, wanitanya adalah orang Nasrani. Maka kita tahu bahwa orang Nasrani, orang kafir itu sebenarnya mengakui kebenaran, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sudah tidak ada dia cari untuk minta tolong kecuali Allah, dia pun berkata, ya Allah, kalau memang Engkau ada di atas, maka jauhkan saya dari perbuatan orang tersebut.
Maka padahal wanitanya sudah diangkut begitu, mau dibawa ke tempat yang sepi. Tiba-tiba saja dengan doanya tersebut, orang yang mau berbuat zalim itu gemetar, yang kemudian dia dibawa pergi dengan kuda. Dia tidak tahu, tapi dia disebutkan bahwa binatang tersebut mirip dengan kuda, dibawa pergi jauh dari orang tersebut. Maka pada saat itulah dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Summa zakara fil jumlatil ukhra husnal istifa. Kemudian dia menyebutkan tentang bagaimana cara baiknya dalam membayar utang. Wa anna man lahu al-haqqu alayhi yattabi'a sahibahu bima'rufin wa taysirin la iz'aja wa la ta'sir. Kalau mau membayar utang juga jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Jangan sampai suruh cari uangnya di sini, berutangnya suruh cari uangnya sama orang Jakarta karena dia punya uang. Itu tidak, menyulitkan orang, bebannya lebih banyak daripada beban untuk memperoleh haknya daripada haknya. Wa anna man lahul haqqu alaihi yatba'a sahibahu, dan orang yang punya uang sama orang yang berutang itu hendaknya dia mengikutinya, tapi tadi syaratnya tidak boleh menyulitkan. La iz'aja wa la ta'sir, tidak boleh mengganggu dan menyulitkan. Wala yurhikuhu, dan tidak menyulitkannya, membuatnya lelah. Wala yamtani'u alaihi idza wajjahahu ila jihatin laysa alaihi fiha madarrah. Tidak boleh juga menolak. Saya tidak mau, kamu saja yang pergi ambil, karena kamu yang berutang sama saya, masa saya pergi lagi sama sana. Kalau memang tidak menyulitkan maka pergi saja. Karena itu memang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kecuali mendatangkan mudarat, kalau mendatangkan mudarat maka tinggalkan. Fa iza ahalahu bihaqqihi ala mali'in, kalau dia diarahkan ke sana sama orang yang punya uang, dia pada saat itu tidak punya uang, maka hendaknya ke sana. Hendaknya ke sana. Falyahtalla, maka hendaknya dia terima itu sarannya, arahannya untuk pergi mencari haknya sama orang yang sudah ditunjukkan. Fa inna hadza min husnil istifai was samah. Bayangkan bahwa ini, cara seperti ini adalah di antara cara yang baik dalam membayar utang, tapi tadi syaratnya tidak boleh menyulitkan. Syariat ini menyebutnya itu cara yang baik. Maka kita tidak boleh mengatakan kamu buruk banget, buruk sekali, kamu yang berutang sama saya, pergi arahkan saya sama orang. Kalau memang tidak menyulitkan tadi, maka terima saja dalam rangka melaksanakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu menunggu mempraktekkan hukum syariat, tidak perlu menunggu Pak Presiden, tidak perlu. Dan ini diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua untuk bisa melaksanakan syariat Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Menegakkan syariat Islam itu tidak perlu tunggu presidennya sadar dulu, tidak perlu. Kalau tunggu mereka, maka kita mungkin akan masuk pemikiran siapa? Khawarij. Kita akan ke sana nantinya. Tapi tegakkan saja syariat pada diri kita, pada keluarga kita. Siapa yang kita mampu? Siapa yang kita mampu? Dan ini adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendakwahkan syariat. Tidak perlu memaksa, sebagaimana yang tadi saya ulang perkataannya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya pendapat pada diri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, dia tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain, walaupun dia anggap bahwa itu benar, walaupun orang tersebut seharusnya dia yang memerintahkan, seharusnya begini-begini, enggak. Tapi lakukan saja syariat Allah pada diri kita, kan sangat bisa. Dia seperti apa saja yang kita tahu, kayak seperti ini, atau masalah warisan dan seterusnya, itu tidak perlu menunggu dari pemerintah. Kan yang penting kita yang sebelumnya, jadi masalah kalau mau melaksanakannya
namun tidak memberikan sebelumnya penjelasan terhadap anak, penjelasan terhadap keluarga, terhadap istri, baru kemudian mau ditatbik, mau dipraktekkan syariat Allah, itu keliru. Keliru. Tapi kalau mau juga mempraktekannya, menjelaskan, tapi menunggu dulu pemerintah, maka itu tidak. Maka syariat kita begitu luas, begitu bebasnya kita untuk diberikan alasan melaksanakannya ataupun menundanya. Kan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang apa? Ketika kita mau melaksanakan syariat Allah namun kita tidak mampu. Nah, walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba. Siapa yang dimaafkan? Fattiba maksudnya tadi dimaafkan, fattiba'un bi ma'ruf au ada'in ilaihi bi ihsan. Faman ufiya, siapa yang dimaafkan? Fattiba, hendaknya hendaknya dia ikutin, bi ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Saat tadi kalau mau diarahkan ke sana ke orang pada saat menagih utang, hendaknya dia ikutin. Au ada'in ilaihi bi ihsan, atau membayar utang dengan yang baik, dengan cara-cara yang baik. Maka fa amara sahibal haqqi ay yatba'a man 'alaihi haqqu bil ma'ruf. Nah, maka orang yang punya hak hendaknya melakukannya dengan baik. Wa qad da'a sallallahu alaihi wasallam liman ittasafa bi hadzal wasfil jamil, rahimallahu 'abdan samhan. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang samhan idza ba'ah, yang sangat mudah saat dia berjualan, samhan idza ishtara, dan sangat mempermudah orang lain saat dia membeli, wa samhan idza qada, dan juga mempermudah saat dia menghakimi, wa samhan idza qada, dan sangat dia juga hendak ngel saat dia dia yang bermasalah gitu, mau dihakimin, hendak butuh ngel. Kemudian saat menjual tadi, kalau menjual hendak usah terlalu tidak usah terlalu banyak ini untung. Tergantung cara berjualannya. Kalau orang berjual itu biasanya sedikit untungnya, yang penting jalan. Kalau mau banyak untungnya, biasanya hari ini laris, besoknya tidak ada yang mau beli karena sudah tahu harga barangnya orang-orang. Fasamahatu fi mubasyaratil muamalah. Maka kita diperintahkan untuk saat kita bermuamalah, mempermudah urusan orang lain. Rasulullah SAW memberikan janji kepada orang yang yang mempermudah urusan orang lain. Allah akan man yassara kurbatan min kurabid dunya yassarallahu kurabahu yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap kesulitan orang lain, maka Allah juga akan memberikan kemudahannya di hari kemudian. Allah akan memberikan kemudahan baginya di hari kemudian. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pekerjaannya, apa yang diperbuat. Fasamahatu fi mubasyaratil muamalah wa fil qada'i wal iqtida'. Dalam menghakimi orang atau kita yang dihakimi, maka kita yang hendaknya mempermudah. Yurja li sahibi kulli khairin diniyyin wa dunyawi. Yang diharapkan di sana terjadi adalah kebaikan, baik kebaikannya secara agama atau kebaikan secara duniawi, secara duniawi. Terkadang orang mau berdakwah tidak diterima dakwahnya, sulit. Tapi terkadang orang memberikan kemudahan dalam urusan dunia, dengannya orang lain itu terpengaruh dengannya. Oh, ternyata orang ini baik orangnya, ternyata dia pemurah, ternyata dia kalau bertetangga sangat akur. Maka dakwah itu jalannya banyak, selama tidak menyelisihi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Lidukhulihi tahta hadhihi ad-da'watil mubarakah.
Artinya apa? Artinya bahwa orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain, kemudahan dengannya orang lain itu memperoleh baik itu dunia atau agama, mungkin berpahala, maka kedua-duanya akan memperoleh daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Allah akan merahmati kita. Allah akan merahmati kita semua ketika kita senantiasa memberikan kemudahan kepada orang lain. Nah, dan ini sudah bisa dilihat nyata. Biasanya orang yang suka menjual barang-barangnya dengan sangat gampang, sangat mudah kepada orang lain, tidak mempersulit. Kalau dia sudah tetapkan harganya sekian dijualkan, betul-betul tidak mau merubahnya. Biasanya orang tidak mau beli di situ, walaupun mungkin murah. Tapi ada saatnya ada orang datang, ujian mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saatnya di mana orang yang datang mau membeli mungkin tercecer uangnya sehingga tidak cukup. Padahal dia sangat butuh barang tersebut. Maka di sinilah kita betul-betul dibutuhkan menyadari apa ajaran Islam, mempraktikkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana matlul ghani zulman, kalau menunda-nunda membayar hak orang lain adalah sebuah kezaliman, wajib ilzamuhu bi ada'il haqqi idza syaka gharimuhu. Maka wajib bagi orang yang punya hak, bagi orang yang punya kewajiban untuk menunaikan haknya. Idza syakahu gharimu, kalau sudah kalau sudah ngadu-ngadu begitu, fa in adda, kalau memang dia mau menunaikannya, wa illa gurrira hatta yuaddi. Kalau sudah memang tidak, agak malas dia bayar, sudah dia diberikan tempo berulang-ulang, ditunda-tunda terus, kemudian hak kita ternyata banyak, maka gurir dijual barangnya, baru diambil hak kita dan dikembalikan haknya. Au yasmahu gharimahu, atau dia maafkan saja. Wa man tasabbaba fi tagrimi ghairimihi bi sababi shikayati fa alaihi al-ghurmu lima akhadha min malihi. Wa man tasabbaba, siapa yang menjadi sebab kerugian orang yang punya hak sama dia, fa alaihi al-ghurmu, maka sama itu yang diambil, ditutupin kerugiannya sama dia, li'annahu huwa sabab. Demikian juga di dalam maksiat kita memperoleh dosa tidak hanya karena kita yang melakukannya, tapi juga kita akan memperoleh dosa saat kita menjadi sebab orang lain melakukan maksiat. Maka demikian juga dalam masalah muamalah, kalau gara-gara sebab kita orang lain menjadi rugi, maka kerugian yang dia peroleh kita yang dituntut gara-gara sebab kita. Li'annahu huwa sabab wa dzalika bighairi haqqin. Demikian itu dia lakukan tanpa alasan yang benar. Wa kadzalika kullu man tasabbaba li tagrimi ghairihi zulman. Sama tadi zulman fa alaihi dhaman. Maka hendaknya dia yang menanggung. Orang lain barangnya dia ganggu, dia rusak, maka dia yang menggantikannya. Wa hadzal hadisu aslun fi babil hiwalah. Hadis ini adalah dasar pada bab hiwalah. Tadi hiwalah? Mengalihkan orang. Saya tidak tahu bahasa ininya. Saya punya utang, orang datang meminta haknya, maka saya arahkan ke orang. Ini namanya hiwalah. Ini ada namanya hiwalah, yang tentunya disyariatkan bagi orang yang punya uang, bagi orang yang punya utang. Tatkala dia diarahkan ke sana sama orang yang berutang sama dia, maka dia harus ikutin, karena syariat Allah Subhanahu wa taala demikian mengaturnya. Wa anna man huwila bihaqqihi ala mali'in fa alaihi ay yatahawwal wa laysa lahu ay yamtani. Tidak boleh dia menolak, tapi dengan syarat tadi tidak ada mudarat yang signifikan, yang besar, atau lebih rugi dia dapatkan untuk dengannya dia peroleh haknya sama orang tersebut.
annahu idza uhila ala ghairi mali'in falaysa alaihi yatahawwal. Kalau orang yang diarahkan kita ke sana ternyata dia juga orang tidak mampu, tapi karena ini orangnya zalim, ya tidak paham perasaan orang, maka kita tidak boleh tuntut saja dia, dituntut saja dia. Tapi syaratnya tadi hiwala adalah orang yang kita diarahkan ke sana adalah orang yang mampu. Nah, orang yang mampu. Wal haqqul ladzi yatahawwalu duyun sabit fi zimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.